orang percaya, semua orang Kristiani itu terlibat di dalam peperangan rohani. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat Sabda dan juga rekan-rekan mitra Yayasan Lembaga Sabda. Bersyukur Tuhan mempersatukan kita untuk bersama-sama mengikuti seri Go Pray ya, yang perdana dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti topik yang pertama, yaitu doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia. Saya ingin menjelaskan mengapa Yayasan Lembaga Sabda mengadakan seri Go Pray ini ya, dan kami mulai pada bulan Maret ini. Ya, karena kami sungguh sangat melihat dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di sini juga bisa melihat bahwa doa ini merupakan satu yang fundamental dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita dapat lebih mengenal Allah dan kehendaknya, dan dengan doa juga kita bisa memiliki relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Dan ini juga merupakan satu penggenapan doa ya dari Tuhan Yesus agar kita juga semua bisa menjadi satu, khususnya di dalam doa. Dan inilah juga yang menjadi tugas pertama gereja, adanya kesehatian gereja dan kegiatan doa bagi bangsa-bangsa, dan dengan begitu kita bersama-sama dalam doa juga bisa menyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama. Ya, bersyukur sekali karena dengan pentingnya doa ini kami walaupun dengan penuh kegentaran ya, kami bawa kepada Tuhan, kami akan mengadakan seri Go Pray ini. Setelah kami sudah punya Go Sabda dan Go God, kami adakan Go Pray. Lebih lanjut detail mengenai mengapa kami mengadakan Go Pray, kita akan lihat bersama-sama melalui video berikut ini. Saya persilahkan kepada Nehemia untuk bisa memutarkannya. Pada 2022 ini, tema besar Sabda adalah Biblical Habits. Kami rindu masyarakat Kristen Indonesia memiliki kebiasaan Alkitabiah yang kuat dalam menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Biblical Habits terdiri dari 4 bagian yang sekaligus menjadi fokus kegiatan-kegiatan Sabda, yaitu Biblical Desire, Biblical Foundation, Biblical Knowledge, dan juga Biblical Living. Dan doa menjadi hal penting yang mendasari semua ini. Untuk itu kami mengadakan seri Go Pray yang akan mengajak kita semua untuk memiliki kehidupan Alkitabiah berdasarkan doa. Kami rindu banyak orang percaya membuka hati, memiliki gerakan dan menjalankan kebiasaan Alkitabiah untuk berdoa bersama. Kami mengundang sahabat Sabda, para pendoa, serta siapapun yang ingin terlibat dalam gerakan doa ini untuk bertemu dan mendoakan topik-topik khusus seperti doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia, doa bagi gereja, doa suku digital, doa untuk pelayanan, doa untuk pendidikan, doa kemerdekaan, dan masih banyak lagi topik-topik doa lainnya. Semuanya akan diselenggarakan secara online lewat Zoom dan YouTube Sabda Alkitab. Informasi lebih lengkap mengenai seri Go Pray, silakan kontak kami di WA 0821 3313 3315 atau email kami ke live@sabda.org. Selamat berdoa, Go Pray now. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kami melihat begitu pentingnya ya untuk kita bisa bergerak bersama di dalam doa sehingga kami mengadakan program atau seri dari Go Pray ini. Dan mengapa pada kali yang pertama saya minta untuk dinaikkan lagi untuk PowerPoint-nya ya, Nih. Dan mengapa pada kesempatan pertama ini kami mengangkat untuk Go Pray doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia, karena ini adalah hati Tuhan, ini adalah pesan Tuhan ketika Dia akan naik ke surga, pesan yang sangat penting supaya seluruh bangsa menjadi muridku. Ini adalah amanat agung Tuhan. Jadi mari bersama-sama kita memulai seri Go Pray kita pada pagi hari ini dengan berdoa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia. Saya akan serahkan kepada Santi, rekan saya, untuk melanjutkan menjelaskan tentang doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia ini. Silakan Santi. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa dalam acara Go Pray yang perdana ini. Ya, perkenalkan saya Santi, staf Sabda yang banyak terlibat di bagian konten. Ya, saya akan menyampaikan mengenai doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia. Ya, bulan ini adalah bulan doa dan juga bulan puasa.
atau yang biasa kita kenal dengan bulan Ramadan ya, yang dijalani oleh saudara-saudara kita dari kaum seberang. Dan ini menjadi kesempatan yang besar bagi setiap orang percaya di seluruh dunia untuk kita bisa bersatu hati, berdoa, agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, agar mereka bisa menemukan Allah yang sejati, dapat menjumpai kebenaran, dan juga mereka boleh percaya kepada Kristus. Ya, berdoa bagi bangsa ini adalah sesuatu yang alkitabiah, sebab firman Tuhan menyatakannya, dan ini bisa menjadi dasar bagi kita dalam berdoa. Ya, sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Lalu juga di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 47 dikatakan, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, berdoa bagi bangsa-bangsa ini menjadi satu amanat agung juga bagi kita, bagi murid-murid Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yang ditekankan di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, lalu mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa-bangsa, khususnya juga bagi Indonesia, karena kita ada di negara ini, kita juga perlu banyak berdoa untuk negara ini juga. Ya, ada 9 alasan. Ini sangat penting karena 9 alasan ini tuh menjadi dasar, juga menjadi motivasi kita di dalam berdoa bagi bangsa-bangsa. Yang pertama, Tuhan menghendaki doa syafaat kita untuk menjalankan rencana penyelamatannya bagi suku-suku bangsa di bumi. Ya, Tuhan menghendaki doa syafaat umatnya karena sejak semula Tuhan meminta manusia berkuasa atas bumi. Tuhan tidak pernah mencabut kekuasaan itu. Ya, kekuasaan iblis yang didapat melalui pemberontakannya terhadap Allah itu adalah kekuasaan yang tidak sah, itu palsu. Namun kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi dan kerajaannya datang ke dunia. Ya, ketika kita berdoa dalam kuasa Roh Kudus, itu akan mendobrak dominasi palsu musuh, dan itu akan membuka jalan Tuhan sehingga pembebasan dan damai sejahtera dari Tuhan dapat dialami oleh semua suku bangsa. Lalu yang kedua, kemenangan di alam roh merupakan hal terpenting yang hanya dapat dimenangkan melalui doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ingat ya peristiwa doa syafaat Musa. Ketika ia mengangkat kedua tangannya di hadapan Tuhan, sementara itu Yosua dan juga pasukan Israel sedang melawan bangsa Amalek. Setiap kali kedua tangan Musa itu mulai lelah dan goyah, maka pasukan Israel itu dipukul mundur. Namun, tatkala Musa membenahi sikapnya dalam doa, dengan kedua tangannya yang terangkat, maka bangsa Israel, pasukan Israel itu menang. Ya, ini perjuangan yang kita hadapi hari ini di dalam menjangkau, di dalam penginjilan, itu juga sama. Jadi, kita harus mengandalkan hal yang sama, yaitu kita harus berdoa. Kita harus membenahi sikap doa kita harus tekun di dalam doa. Lalu yang ketiga, doa selalu mendasari dan memperluas jangkauan kegiatan misi gereja. Ya, mulai dari Pentakosta, Rasul Paulus, sampai berlanjut hingga sekarang ini, kisah tentang misi ini sebenarnya kisah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Jadi setiap munculnya kerinduan untuk bermisi, ini merupakan hasil dari doa yang penuh iman yang Tuhan jawab. Jadi ketika ada satu terobosan baru di dalam misi yang diprakarsai dan diberkati oleh Tuhan, itu sebenarnya juga muncul dari benih yang ditanamkan oleh Roh-Nya dalam hati orang-orang yang tekun di dalam berdoa. Lalu yang keempat, kebangunan rohani yang terjadi karena doa telah berdampak besar pada berbagai upaya misi perintisan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, saya percaya kita semua sama-sama punya beban, punya hati untuk kita bisa berdoa bagi bangsa-bangsa, dan kita juga percaya bahwa semua kebangunan rohani yang luar biasa itu semua berakar dalam doa. Kebangunan-kebangunan rohani hingga bisa melahirkan terobosan-terobosan baru di dalam misi, itu semua bermula dari persekutuan-persekutuan doa di seluruh dunia yang selalu dilakukan dengan rajin, dengan intensif, sampai kebangunan rohani itu Tuhan nyatakan di sana. Lalu yang kelima, doa syafaat memungkinkan anak-anak Tuhan memiliki warisan mereka, yaitu bangsa-bangsa di bumi.
Ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, di dalam kita berdoa, permohonan dan doa itu akan membuka pintu agar Tuhan menjadikan bangsa-bangsa, khususnya suku-suku bangsa yang saat ini belum mendengar Injil, belum mengenal Tuhan, itu menjadi warisan kita. Doa yang dinaikkan secara intens, penuh iman, dan kita percaya itu akan mempunyai peran yang sangat besar dalam kebangunan rohani, dan itulah yang akan membawa orang-orang kepada Kristus. Jadi usaha kita saja itu tidak akan bisa, tetapi Tuhanlah yang mengerjakannya melalui kita yang tekun dalam berdoa. Lalu yang keenam, strategi misi yang efektif berasal dari penelitian yang dilingkupi doa. Ya, ada peristiwa di dalam Bilangan 13 ya, di situ Yosua bisa dikatakan salah seorang peneliti pertama gitu yang mengintai tanah perjanjian. Ya, dia tahu banyak hal, dia tahu banyak fakta tentang negeri itu, termasuk juga penduduknya, dan bisa juga dikatakan Yosua itu bisa sebagai ahli strategi militer gitu ya di zaman itu gitu. Namun kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, kita melihat bahwa Yosua itu terus-menerus mencari pimpinan Tuhan dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif. Ia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, tetapi ia mengandalkan tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan melalui doa. Prinsipnya sama seperti pelayanan kita juga saat ini, semakin kita berdoa dengan tekun dan berkesinambungan, justru inilah yang akan menjadi satu terobosan baru, menjadi satu kombinasi yang tidak terbatas untuk bisa mengembangkan strategi misi yang efektif, karena itu datangnya dari Tuhan. Ya, lalu yang ketujuh, doa merupakan cara adikodrati untuk melipat gandakan dan mengutus para pengerja ke wilayah misi perintisan. Ya, pada zaman Yesus tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit gitu ya. Dan Yesus saat itu tidak meminta para muridnya untuk berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan pekerja Kristiani sebanyak mungkin atau mengumpulkan uang sebanyak mungkin gitu ya. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengatakan bahwa berdoalah kepada pribadi yang memiliki tuayan itu. Berdoalah kepada Tuhan yang punya tuayan, karena itulah yang terpenting. Ya, di sini Tuhan yang dapat memanggil, Tuhan yang melengkapi, bahkan Tuhan yang mengutus pengerja-pengerja yang paling tepat, yang paling tepat. Kalau kita sendiri yang mencari mungkin bisa jadi itu kurang tepat gitu ya. Tapi ketika Tuhan yang mengutus, pengerja-pengerja itu pasti paling tepat untuk tuayan yang ada. Ya. Lalu yang kedelapan, doa membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kehadiran orang Kristiani. Ya, Rasul Paulus pernah mendesak orang-orang dalam generasinya gitu ya. Di dalam Kolose 4 ayat 2-3 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ya, jika kita di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam komunitas, jika kita ingin memenangkan suatu kota, bangsa, kita harus maju dengan mengandalkan doa. Ya, Tuhan yang akan membuka pintu, Tuhan yang akan membuat terobosan-terobosan rohani terjadi bagi kota, bagi bangsa yang kita doakan tersebut. Ya. Lalu yang kesembilan, doa peperangan rohani mematahkan kendali kuasa kegelapan atas kelompok, masyarakat, kota, dan negara. Ya, belenggu kegelapan rohani ini sering menghubungkan orang-orang, menghubungkan masyarakat, kota-kota, dan juga negara-negara yang belum terjangkau oleh Injil, itu dengan para pemerintah, penguasa kegelapan yang mereka berusaha untuk terus mengendalikan urusan manusia gitu ya. Namun di dalam Efesus 6, di sana dinyatakan dengan jelas ya bahwa setiap orang percaya, semua orang Kristiani, itu terlibat di dalam peperangan rohani. Jadi perjuangan kita harus dilakukan melalui doa di dalam roh. Dan jika kita ingin menyaksikan terobosan-terobosan misi di tengah masyarakat, kota, bangsa yang kita doakan,
kita perlu mempelajari cara untuk bisa menggunakan senjata perang yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Efesus 6. Ya, 9 alasan ini cukup menggetarkan juga betapa pentingnya kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Dan tanpa pertolongan Tuhan, seluruh usaha tersebut akan sia-sia, karena kita tahu ya, mukjizat berupa perubahan hati, kelahiran baru, dan terobosan baru di dalam pelayanan hanya yang dapat mengerjakan itu hanyalah Tuhan gitu. Ya, doa menjadi senjata yang paling strategis di dalam mencapai suku-suku yang belum terjangkau, yang Bapak Ibu Saudara juga sudah lakukan di dalam pelayanan masing-masing, di dalam yayasan masing-masing gitu ya. Dan berikut adalah peran doa di dalam pelayanan dan penjangkauan. Ya, yang pertama, pelayanan lahir dari doa. Hanya dengan doa, pelayanan terbuka, berjalan, dan dilakukan. Dan peran doa juga membuka pintu yang tertutup akan kembali terbuka melalui doa. Tempat-tempat yang tertutup bagi Injil, bahkan orang-orang Kristiani untuk bisa masuk ke satu tempat, ke satu bangsa yang selama ini sulit, itu akan bisa dibuka dan akan ada terobosan baru karena Allah yang bekerja di dalamnya. Dan jiwa-jiwa dimenangkan karena doa. Ketika firman Tuhan dinyatakan, firman Allah makin tersebar, maka jumlah murid akan semakin bertambah banyak, dan mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh menemukan Allah yang sejati, dan juga pada bulan ini kita sama-sama ya terbeban untuk bisa berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang menjalani doa, menjalani puasa selama 1 bulan penuh ini. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya berdoa bagi bangsa-bangsa, kita tahu bahwa firman Tuhan pun juga sudah menyatakannya. Ini sesuatu yang sangat alkitabiah dan kita sebagai orang percaya harus melakukannya. Lalu bagaimana kita bisa terlibat dalam berdoa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia? Ya, kami bersyukur Bapak Ibu Saudara pada 22 Maret minggu ini ya, lebih tepatnya, kami sudah memulai 40 hari doa yang kami akan lakukan selama 40 hari penuh, nanti sampai 1 Mei. Jadi di sini kami menerbitkan publikasi 40 hari doa sebagai sumber doa bagi gerakan doa sebelum dan selama bulan Ramadan. Publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Sabda dan mitranya setiap tahun. Jadi kami sudah mengawalinya sejak 2002 dan sudah banyak orang yang berdoa ikut di dalam gerakan 40 hari doa ini. Karena itu kami rindu kita semua yang hadir pada hari ini dan juga mungkin sahabat-sahabat Sabda yang nanti melihat siaran tundanya untuk kita bisa terlibat di dalam gerakan doa ini. Ya, di dalam publikasi 40 hari doa ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama 10 bahan. Ini akan berfokus untuk pokok doa Indonesia, lalu untuk 30 hari berikutnya, pokok doa berfokus untuk pokok doa internasional maupun dunia yang diambil dari bahan 30 Days of Prayer. Ya, tidak hanya berdoa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia, Bapak Ibu Saudara, tetapi kami juga rindu kita semua bisa ikut ambil bagian berdoa bagi suku-suku di Indonesia. Karena itu kami melengkapi publikasi 40 hari doa ini dengan kartu doa suku, supaya kita bisa ikut terlibat di dalam gerakan berdoa bagi suku-suku di Indonesia, mereka yang belum terjangkau oleh Injil, mereka yang perlu sentuhan kasih Tuhan. Karena itu, selain kartu doa suku, kami juga memberikan bahan mengenai renungan visual 40 hari bersama Isa, yang ini juga akan bisa memperlengkapi kita dalam untuk kita setiap hari melakukan doa untuk kita bisa diperlengkapi di dalam pelayanan penjangkauan. Ya, Yayasan Lembaga Sabda meluncurkan 40 hari doa dan juga kartu doa suku untuk mengundang Bapak Ibu Saudara semua ikut ambil bagian dalam gerakan doa ini. Mari kita aktif berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mulai dari yang terdekat, yang ada di sekitar kita, keluarga kita, kampung, kota, provinsi, Indonesia, sampai akhirnya kita dapat berdoa bagi bangsa-bangsa. Selain gerakan 40 hari doa ini, Bapak Ibu Saudara, Sabda juga mempersiapkan sumber-sumber doa yang bisa dipakai untuk berdoa bagi bangsa.
dan ini semuanya bisa mendukung untuk memperlengkapi pelayanan maupun gerakan doa yang sedang dilakukan di gereja maupun di komunitas Bapak Ibu Saudara. Ya, mengenai sumber-sumber doa ini akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bu Okti. Ya, langsung saja saya akan mempersilakan Bu Okti untuk menjelaskan mengenai sumber-sumber doa ini. Silakan Bu Okti. Selamat siang dan selamat berjumpa dengan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya Okti, dan saya akan mengantarkan presentasi yang kedua tentang sumber atau alat-alat untuk doa bagi bangsa dan Indonesia. Jika tadi Santi sudah menjelaskan tentang dasar, alasan, dan motivasi mengapa kita harus ikut dalam gerakan doa, siang hari ini saya akan mencoba mempresentasikan sumber-sumber yang berguna bagi kita untuk dapat berdoa. Sumber-sumber ini penting Bapak Ibu karena dari sana kita akan mendapat panduan untuk berdoa, kita akan mendapat informasi tentang pergumulan atau kebutuhan serta konteks yang kita perlukan untuk bisa berdoa dan mendoakan. Karena itu segera kita mulai saja. Yang pertama kita akan mulai dengan bahan 40 hari doa. Tadi Santi sudah jelaskan bahwa publikasi ini terbit selama menjelang dan selama bulan Ramadan. Sudah diterbitkan oleh ILSA sejak tahun 2002, jadi sudah 20 tahun Bapak Ibu, dan publikasi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah edisi Pokok Doa Indonesia, yaitu edisi yang dikirimkan 10 hari menjelang Ramadan. Tepatnya kami sudah kirimkan pada tanggal 22 Maret yang lalu. Nah, Pokok Doa Indonesia ini berisi topik-topik tentang suku-suku Indonesia, organisasi misi atau penjangkauan, kemudian juga bahan-bahan yang dapat memperlengkapi pelayanan misi dan penjangkauan yang berguna untuk kita doakan bersama agar terjadi kegerakan misi pada suku-suku dan banyak orang di Indonesia. Yang kedua adalah pokok doa internasional. Slide share-nya mau ya. Pokok doa untuk internasional ataupun dunia. Ini dikirimkan mulai bulan Ramadan dan bahannya diambil dari 30 Days of Prayer. Dalam pokok doa internasional ini kita akan berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia dengan segala pergumulan dan permasalahan mereka. Untuk spoiler Bapak Ibu, tadi juga Santi sudah katakan, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini dalam publikasi 40 hari doa, kami juga menyertakan bonus berupa kartu doa suku dan renungan visual 40 hari bersama Isa. Untuk dapat membaca publikasi ini, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam arsip publikasi 40 hari mengasihi bangsa dalam doa. Ya, yang selanjutnya adalah kartu doa suku. Kartu doa suku ini adalah kartu yang berisi informasi tentang suku-suku di Indonesia, serta informasi tentang kondisi dan kebutuhan mereka dan pokok-pokok doa bagi mereka. Mungkin Bapak Ibu perlu tahu juga apa yang melatar belakangi keberadaan kartu doa suku ini. Selanjutnya, ya, sebelum kita lanjut lagi Bapak Ibu, Sabda sangat rindu agar semakin banyak pendoa yang diperlengkapi dengan bahan-bahan doa, terutama tentang suku-suku di Indonesia. Karena itu kami berupaya untuk membuat sumber pokok doa seperti ini, pokok doa suku ini, agar semakin banyak orang yang terlibat dalam gerakan doa bagi suku-suku di Indonesia. Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui situs misi dan situs doa, atau juga melalui media sosial Instagram Sabda Resources. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu juga bertanya bagaimana cara menggunakan kartu doa suku ini. Nah, yang pertama-tama, karena ada banyak sekali suku-suku di Indonesia, maka kita perlu menyiapkan kartu doa suku yang dipilih untuk didoakan. Kita bisa membuat semacam jurnal atau jadwal harian atau mingguan, dan kita membuat suku-suku mana yang akan didoakan pada hari atau minggu itu. Lalu yang kedua, kita meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk memimpin kita dalam berdoa bagi suku-suku ini. Yang ketiga, kita perlu membaca kartu doa suku ini dengan seksama, supaya kita sungguh-sungguh memahami konteks dan kebutuhan dari suku-suku tersebut. Yang keempat, kita berdoa untuk rumpun dan suku-suku yang ada. Dan yang terakhir, infokan kartu doa suku ini dan
mari kita juga mengajak rekan-rekan doa yang lain untuk terlibat dalam doa bagi suku-suku ini. Ya, bahan yang selanjutnya adalah, silakan, Operation World atau doa sedunia. Ini berupa aplikasi Bapak Ibu yang lahir dari buku karya Patrick Johnston, Operation World, yang isinya bertujuan untuk memberi informasi doa dan mobilisasi misi untuk seluruh dunia. Buku ini atau aplikasi ini sangat berguna bagi orang-orang percaya yang rindu untuk mempengaruhi dunia bagi Kristus melalui doa. Karena isinya berisi informasi dan pokok doa dari 200 lebih negara, bangsa, dan kota dunia. Dan dari sana kita juga bisa mendapat informasi tentang tantangan untuk doa, jawaban doa untuk disyukuri, serta data tentang geografi dan populasi, suku, bangsa, dan bahasa, ekonomi, politik, religi, dan data religi. Data-data itu cukup valid karena diambil dari penelitian, sehingga kita bisa melihat data-data itu dan kemudian mempergunakannya dalam doa-doa kita. Untuk bisa mendapatkan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mendatangi situs androidsabda.org atau datang ke Google Play Store dan mencari aplikasi Operation World dan kemudian mengunduhnya secara gratis. Yang keempat adalah publikasi Open Doors. Publikasi ini adalah publikasi yang bisa terbit karena hasil kerjasama ILSA dengan Yayasan Satu Lentera Indonesia. Pelayanan Open Doors sendiri berdasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 26, di mana ketika satu anggota tubuh Kristus menderita, semua akan turut menderita. Dalam publikasi ini kita diajak untuk berdoa bagi orang percaya di seluruh dunia yang menghadapi penganiayaan atau tekanan karena iman mereka kepada Kristus, sekaligus mendorong mereka untuk melakukan penginjilan. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah publikasi Kados. Nah, ini publikasi yang diterbitkan oleh ILSA sendiri dan terbit setiap pekan pada hari Minggu. Isinya adalah isu-isu lingkungan, gereja, pelayanan, sosial kemasyarakatan, bangsa, dan negara. Melalui pokok doa Kados ini, kita diajak untuk berdoa dan menjadi jawaban doa bagi persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja, pelayanan, dan bangsa negara kita. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan publikasi-publikasi ini secara berkala, silakan mengirimkan email kepada kami di doa@sabda.org, atau Bapak Ibu juga bisa membacanya melalui arsip publikasi kami. Nanti teman-teman admin, atau mungkin sudah ya, diberikan link-linknya, atau juga mengunjunginya melalui situs doa. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan pokok-pokok doa tersebut dari sana. Nah, selain sumber-sumber doa yang tadi sudah saya sebutkan, yang dibuat oleh Sabda bersama para mitra, ada juga referensi pelayanan doa lainnya yang bisa Ibu peroleh gitu ya, untuk mendukung kita dalam gerakan doa ini, dalam berupa situs, buku, maupun komunitas. Dalam situs, kita bisa mengunjungi situs doa dan misi dari Yayasan Lembaga Sabda yang isinya akan memperlengkapi pelayanan gereja dan orang-orang percaya dalam pelayanan doa dan misi atau penjangkauan. Lalu kita juga bisa mengunjungi situs The Joshua Project yang berisi informasi tentang profil suku-suku bangsa di dunia, khususnya suku-suku bangsa yang terabaikan atau belum tersentuh oleh Injil, dan ini informasi yang mungkin sangat berguna bagi organisasi misi ataupun para pelayan misi dan penjangkauan. Kemudian juga ada International Day of Prayer. Ini sebenarnya adalah hari yang didedikasikan bagi orang-orang percaya di seluruh dunia untuk berdoa bagi gereja yang teraniaya. Kita bisa melihat pelayanan mereka melalui situsnya, tertera di sana. Yang terakhir, kita juga bisa memperlengkapi diri dengan bahan-bahan dari situs daftar bahan atau cheat sheet doa. Di sana Bapak Ibu dapat memperoleh bahan-bahan pelayanan yang sudah kami pilih dan kurasi, yang pastinya akan sangat membantu dan memperlengkapi pelayanan doa Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah berupa buku. Ini ya Bapak Ibu bukunya, Doamu Mengubah Dunia. Harusnya ini dalam bahasa Inggris, tapi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini sama seperti Operation World atau doa sedunia, karena isinya adalah tentang profil bangsa ataupun kelompok bangsa dan
mengajak anak-anak atau kaum muda untuk mengenal dan berdoa bagi suku-suku bangsa di seluruh dunia. Yang terakhir adalah komunitas atau jaringan doa nasional, di mana jaringan ini terbentuk dari persekutuan doa berbagai denominasi gereja yang bertujuan agar menggerakkan umat Tuhan untuk semakin giat berdoa dan menjadi saksi Kristus di tengah pelayanan, di tengah masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, tadi Santi sudah menjelaskan tentang alasan, dasar, motivasi, dan saya sudah memberikan sumber-sumber atau referensi pelayanan doa bagi Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendapatkan alat-alat dan dasar yang kita butuhkan untuk berdoa, lalu sekarang bagaimana? Ya, mari kita berdoa. Go pray now. Silakan Bapak Ibu untuk menggunakan sumber-sumber doa yang tadi sudah saya sebutkan untuk memandu kita dalam berdoa. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menyebarkan informasi tentang hal ini dan sumber-sumber doa ini kepada teman-teman seiman, keluarga, gereja, dan komunitas pelayanan doa lainnya. Tapi perlu diingat, karena doa pokok-pokok doa ini diperuntukkan bagi kalangan sendiri, Bapak Ibu dimohon untuk cukup selektif dalam memberikan informasi ini. Dan yang ketiga, doakan. Kita akan berdoa bersama-sama nanti bersama dengan para mitra ILSA dalam sesi selanjutnya. Karena itu saya akan serahkan acara doa selanjutnya ini kepada Evi. Silakan Evi. Ya, terima kasih banyak untuk Santi dan Okti yang tadi sudah menginformasikan ya beberapa bahan dan juga mengapa kita harus berdoa bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Saat ini sudah hadir ya mitra-mitra pelayanan Sabda, ada dari jaringan misi, nanti akan diwakili oleh Bapak Riki, lalu dari SALT ada Bapak Arif, ya, lalu juga dari Nafiri Allah Terakhir atau NAT dan ada Bapak Heru, lalu dari Sulu Insan Lestari ada Ibu Magda dan juga ada Ibu Minda yang hadir di sini. Lalu dari Bahtraku ada Bapak Yuti, saya juga lihat ada Bapak Rohadi dan juga ada Ibu Melda yang hadir untuk bersama-sama kita berdoa. Lalu dari Bahtraku dari Bahtraku, dari Bapak Yuti dan berikutnya dari Sabda ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk dari setiap organisasi dan saya akan serahkan untuk pokok doa yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Riki dari jaringan misi. Silahkan Bapak Riki. Ya, shalom, terima kasih Bu Evi. Ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Riki ya, Pendeta Riki Santoso. Saya melayani juga di jaringan misi nasional buat suku-suku terabaikan Indonesia. Oleh karena itu kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa di Indonesia ada banyak sekali suku-suku yang masih perlu dijangkau ya. Dan secara khusus kita concern kepada suku-suku yang memiliki orang percaya yang masih sangat sedikit, bahkan tidak ada gitu ya. Khususnya yang punya orang percaya di bawah 1%. Oleh karena itu, mari kita berdoa buat suku-suku di Indonesia yang masih belum atau kurang terjangkau atau suku terabaikan, supaya dapat dijangkau oleh Injil kabar baik dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, mari kita nanti berdoa untuk para utusan lintas budaya yang bekerja di ladang tuayan. Kita berkata tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, dan memang faktanya demikian Bapak Ibu. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang sulit terjangkau ini masih sangat sedikit. Kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk terus menyampaikan kabar baik Injil dalam masa-masa apapun. Dan yang ketiga, kita juga akan sama-sama berdoa supaya terjadi multiplikasi gerakan pemuritan ya di setiap wilayah di Indonesia, supaya ada di murid-murid Kristus di tempat atau suku lokal masing-masing, sehingga mereka bisa memultiplikasikan diri dan bisa menjangkau suku mereka menjadi murid Kristus. Dan yang keempat, kita juga berdoa usaha penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku yang terabaikan Indonesia sebagai bentuk yang sangat penting ya, bagian yang tidak terpisahkan
dari pemberitaan kabar baik kepada suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi setiap suku bangsa. Bahkan Tuhan memerintahkan kami untuk pergi dan menjadikan setiap suku bangsa murid-murid Kristus. Kami ada di Indonesia, bukan satu kebetulan, dan kami percaya Tuhan punya satu rencana bagi kami untuk kami memuridkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kami tahu ada masih banyak sekali suku bangsa yang belum terjangkau oleh kabar baik dari Tuhan Yesus. Mereka belum pernah mendengar tentang Injil keselamatan dan kerajaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya terang Injil Kristus boleh sampai ke setiap suku yang ada di Indonesia, secara khusus suku-suku yang masih sangat kurang dijangkau oleh Injil. Kami berdoa untuk para utusan lintas budaya, untuk para pekerja di ladang tuaian Kristus, supaya Tuhan berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk terus menyampaikan kabar baik, bukan dengan kepintaran ataupun kemampuan manusiawi, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat yang daripada Allah. Kami percaya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Mereka yang ada di garis depan Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga mereka dengan hikmat dan berkat ilahi. Kami berdoa supaya di setiap tempat yang di mana Injil sudah diberitakan, dan ada orang-orang yang percaya dibaptis, biarlah tidak berhenti sampai di situ. Tapi kami berdoa biarlah terjadi gerakan, multiplikasi gerakan pemuritan di setiap wilayah di Indonesia. Dilahirkan gereja-gereja suku yang baru Tuhan di setiap suku yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, seperti firman katakan bahwa biarlah murid makin bertambah banyak dan Tuhan makin dipermuliakan. Kami juga terus berdoa bagi usaha-usaha penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa suku, khususnya bagi suku-suku yang terabaikan, supaya Tuhan melalui Alkitab dalam bahasa ibu mereka bisa mendengar Injil, mereka bisa dimuridkan dengan lebih baik. Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam usaha-usaha ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja, menopang, dan Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya akan makin banyak pekerja, makin banyak mereka yang mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga kami melihat dalam tahun-tahun ke depan, makin banyak suku di Indonesia memuliakan Tuhan. Mereka menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Riki. Terus semangat dalam pelayanan melalui jaringan misi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok doa yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Pentanseke dari SALT. Silakan Pak Arif. Ya, shalom, selamat siang untuk kita semua. Salam kenal, perkenalkan saya Arif Pentanseke dari SALT Indonesia sebagai Biblical Trainer. Saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan secara bersama-sama. Secara pelayanan dari SALT Indonesia adalah pelayanan persecution atau penganiayaan iman terhadap tubuh-tubuh Kristus. Ya, yang pertama, kita berdoa bahwa banyak orang salam atau saudara latar belakang Muslim, ya, atau agama lain yang diusir dari rumahnya tanpa membawa apapun ketika ketahuan menjadi Kristen. Kiranya mereka percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan dan segera menemukan tempat tinggal yang aman. Kiranya mereka juga mendapatkan gereja lokal untuk bertumbuh, sehingga iman mereka dapat dimuridkan dan mereka terus mengenal Tuhan lebih dalam. Itu pokok doa yang pertama. Lalu yang kedua, kita berdoa bagi gereja yang ditutup atau tidak diperbolehkan beribadah sekalipun memiliki izin. Kiranya kita memohon perlindungan serta hikmat daripada Tuhan agar dapat merespons sebagaimana kehendak Tuhan. Kiranya iman jemaat tetap kuat dan tidak goyah, sekalipun menghadapi tantangan dan ancaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lebih dari 340 juta orang Kristen di seluruh dunia
mengalami persekusi dan diskriminasi. Mereka harus kehilangan rumah, pekerjaan, keluarga, dan lalu mereka teraniaya di penjara, bahkan kehilangan nyawa karena imannya. Jadi mari kita berdoa agar mereka mengalami perlindungan Tuhan yang ajaib. Imannya dikuatkan dan mereka dapat menjadi terang yang memuliakan Tuhan bagi lingkungan mereka. Tiga pokok doa ini mari kita berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi orang salam atau para salam saudara latar belakang Muslim atau agama lain yang diusir dari rumahnya karena kecintaan mereka akan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberikan pemeliharaan, Engkau memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga melalui pengalaman yang Tuhan izinkan, mereka tetap kuat, tetap bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan memberikan penyertaannya yang ajaib, menolong mereka di dalam situasi-situasi sulit, di dalam keadaan-keadaan yang membuat mereka mengalami ketakutan, mencekam. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Bersama dengan Tuhan, maka mereka akan merasakan tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan para salam ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ditutup atau yang tidak diperbolehkan beribadah sekalipun memiliki izin. Kami menyadari inilah keberadaan kami di negara ini. Kami mohon biarlah setiap gereja, kami sebagai tubuh Kristus juga mendapatkan hak yang sama untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat menyembah kepadamu Tuhan. Mohon perlindungan daripada Tuhan. Jika ada gereja-gereja yang ditutup atau tidak diperbolehkan ibadah, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya dimanapun mereka melangsungkan persekutuan, kiranya mereka dengan penuh hati senantiasa meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya mereka dapat bertumbuh, menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun situasi tidak mendukung untuk mereka melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa akan 340 juta orang Kristen yang ada di seluruh dunia, yang mengalami persekusi dan diskriminasi. Bapa, mereka tersebar di negara-negara, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, dimanapun mereka berada. Kami tahu saat ini mereka sedang mengalami penderitaan. Saat ini mereka mengalami penganiayaan. Tetapi kasih Tuhan akan melingkupi mereka, meneguhkan mereka, untuk mereka punya pengharapan, untuk mereka punya sandaran, hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui yang mereka alami, dapat menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Sehingga melalui sikap kehidupan mereka, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi mereka. Kehadiran mereka dapat menjadi terang di tengah-tengah situasi di mana mereka suka ditekan, didiskriminasi. Biarlah garam dan terang Kristus nyata untuk mereka terus beri bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami yakin dan percaya Roh Kudus dan para malaikat Tuhan senantiasa berjaga-jaga, senantiasa menghibur dan menguatkan mereka. Terpuji namamu Bapa. Kami mempersembahkan 3 pokok doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mempersembahkan hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Arief. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan SALT juga. Teguh terus maju di dalam Tuhan. Salam buat rekan-rekan di SALT.
Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sharing pokok doa dari Nafiri Allah terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Saya persilahkan, Pak. Ya, Shalom. Ya, senang dapat kesempatan untuk berdoa bersama. Saya akan sharingkan satu program dari pelayanan kami yang nanti kita akan doakan ya. Nah, saya mesti bercepat-cepat ya karena waktunya pendek, jadi saya akan cepat aja. Ini satu divisi pelayanan kami, namanya Hand for Christ untuk daerah bencana, ya. Nah, kita lagi meluncurkan sebuah program namanya Kotak Sukacita. Nah, ini diawali dengan lahirnya gerakan guru misi. Ya, kita mulai kirim guru-guru misi ke pedalaman Papua. Nah, ini guru-guru misi yang berangkat dan mereka ada di pedalaman. Ya, mereka dilatih dan pergi sebagai guru di sana. Ini angkatan pertama. Kemudian ini saat berangkat selalu bawa barang-barang untuk dibagikan ke masyarakat. Ya, ini angkatan kedua. Ini saat penyerahan dan saat penyerahan ke orang Papua ya, diwakili sama wakil Papua. Kemudian ini berangkat ke Papua dan ini barang-barang yang mereka bawa. Ini angkatan yang ketiga dari pelatihannya di SOE ya. Dan kemudian berangkatnya dari Surabaya. Nah, ini saat mereka mulai ngepost ya di Koya di Papua. Nah, ini guru-guru misi yang sebelum ditempatkan. Nah, ini salah satu pos ya 60 menit dari Jayapura. Ini sebagian dari guru-guru misi yang berangkat untuk mission trip ke Pegunungan Arfak, Manokwari Atas. Nah, di sana sudah ada guru-guru misi yang sudah berangkat dari tahun 2014. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini guru-guru misi di Ransuki. Ya. Nah, guru-guru misi ini punya keluhan, ya. Kami mengajar anak Papua membaca, tapi siapa mau beri bukunya? Nah, ini mereka di pedalaman. Kami mengajar anak Papua menulis, tapi siapa yang mau beri buku tulis, ballpoint dan pintunya, ya. Ini saat pengajar. Kami mengajar anak Papua mandi, cuci rambut dan sikat gigi, tapi siapa yang mau beri sabun, sampo, sikat gigi dan pasta giginya, ya. Nah, ini saat mengajar ya. Untuk pengenalan dunia luar, anak Papua ini juga membutuhkan educational toys, poster, snack, biskuit dan lain-lain ya. Seperti ini termasuk alat-alat bantu ajar ya. Nah, tidak semua orang tuh bisa jadi gumis. Ada harga yang harus dibayar seperti sakit malaria ya. Nah, ini guru misi kami sakit malaria ya. Ada juga yang harus bayar harga itu makan semua makanan yang dimakan orang Papua ya. Jadi tidak semua orang akan bisa seperti ini. Jadi mungkin kita nggak bisa pergi, tapi kita bisa mendukung mereka dengan doa, bantuan materi dan dana ya. Nah, kami menyiapkan alat-alat bantu ajar, ini Alkitab Anak Cerita, kemudian ini traktat-traktat terbitan kami, kemudian ini film-film rohani, video-video kisah iman. Nah, ini juga video-video kisah iman ya, kita dapat dukungan dari KDP ya, kasih dalam perbuatan. Nah, kita mempersiapkan buku tulis, ballpoint, pensil ataupun juga sabun, shampoo, pasta gigi. Lah ini untuk menolong mereka. Nah, kami juga siap ada yang kasih sumbangan snack atau permen ya. Lalu kalau tidak ada yang memberi, nanti kelompok lain yang akan memberi kebutuhan mereka. Jadi pelayanan guru kita justru mempersiapkan mereka nanti, ya. Jadi pelayanannya perlu diteruskan. Nah, inilah yang kami sedang kerjakan. Kita mempersiapkan namanya Joy Box, ya. Jadi kotak sukacita kita lagi mempersiapkan ini 400 paket untuk dikirimkan ke Papua, ya. Setelah program ini selesai, kami akan siapkan 400 paket berikutnya dan kita juga mendapat bantuan dari Sabda. Ya, jadi hari Sabtu yang lalu kita ke sana dapat bantuan dari Bu Yulia. Oke, saya kira ini yang kita mau doakan. Silakan Bu Evi.
Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa dari Nafiri Alat Terakhir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk pelayanan hati-Mu yang boleh Engkau berikan kepada Yayasan Nafiri Alat Terakhir ini. Kami berdoa untuk para guru misi yang saat ini sedang dididik, yang diutus ke Papua, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hati yang semakin terbuka, Tuhan, untuk dibentuk menjadi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk kebutuhan pelayanan mereka di sana juga, Tuhan, dan pemeliharaan Engkau atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program seperti Kotak Sukacita yang akan dibawa oleh Nafiri Alat Terakhir ini ke Papua, kiranya bisa berguna, bermanfaat bagi anak-anak di sana. Terutama Tuhan untuk mereka lebih mengenal Engkau, lebih mengenal firman-Mu Tuhan, melalui setiap bahan juga yang didistribusikan kepada anak-anak yang mendapatkan pelayanan dari Nafiri Alat Terakhir ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menggerakkan setiap orang-orang yang ingin Engkau pakai Tuhan untuk mendukung pelayanan di Papua, untuk guru-guru misi, untuk anak-anak di Papua ini, kiranya semakin banyak orang yang terbuka bisa mendukung pelayanan ini. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, biarlah gerakan Allah terjadi di Papua melalui anak-anak ini, melalui guru misi ini, sehingga Tuhan, nama-Mu Tuhan semakin dikenal dan nama-Mu Tuhan dimuliakan di bumi Papua ini. Kami berdoa untuk Nafiri Alat Terakhir menolong dalam gerakan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Heru. Kami mohon sampaikan salam kepada para guru misi yang juga sedang melayani di Papua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk ke dalam pokok doa dari Suluh Insan Lestari. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Ibu Magda untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu Magda. Saya persilakan Ibu Minda, Bu. Oh, baik. Ibu Minda, silakan Ibu Minda. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Di layar sudah muncul 2 pokok doa dari Suluh Insan Lestari. Ada 2, yang pertama penerjemahan Alkitab bahasa suku yang sedang dikerjakan di Sumba, Toraja, dan Sulawesi. Kemudian program literasi dalam bahasa Ibu untuk kurikulum PAUD 3 tahun, dan juga di sekolah dasar, yaitu di Papua dan Sumba. Dan kami berdoa supaya ada tempat-tempat lain yang dapat dijangkau untuk program pendidikan, supaya banyak anak-anak yang hanya bisa berbahasa daerah saja atau berbahasa ibu saja, mereka juga bisa mendapat pendidikan, dan setelah mereka bisa baca dalam bahasa mereka, mereka bisa baca Alkitab begitu. Mari kita bersatu hati untuk mendoakan pokok-pokok doa ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik di mana kami sebagai mitra misi dan pelayanan kami berkumpul untuk saling mendukung dan berdoa untuk program-program yang sedang dilaksanakan saat ini. Kami bersatu untuk pelayanan yang sedang dilakukan oleh Suluh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk program penerjemahan Alkitab, kami mohon hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih dari masyarakat untuk terlibat dalam tim penerjemahan, dan juga dibantu oleh konsultan. Berikan hikmat bagi hamba-hambamu ini Bapa untuk menerjemahkan isi hatimu Bapa dalam bahasa yang paling mereka mengerti, dan kami berdoa supaya hasil yang mereka peroleh dari penerjemahan ini bisa menjangkau komunitas di mana mereka berada, dan banyak orang diubahkan, banyak orang yang hidupnya ditransformasi lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa untuk konsultan-konsultan yang bekerja dengan komunitas-komunitas bahasa ini, berikan hikmat-Mu, berikan kemampuan daripadamu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, biarlah mereka hanya memandang kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup memberikan pengertian dan pemahaman lebih lagi, supaya ini diterjemahkan dengan benar dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk program-program yang mendukung program penerjemahan ini. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan bagi anak-anak PAUD dan juga bagi anak-anak SD di Sumba, juga di Toraja,
di Papua yang sedang dijalankan oleh Sulian Sanestari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bekerjasama dengan universitas-universitas. Tuhan, kami percaya Engkau pakai semua komunitas-komunitas ini, Tuhan, lembaga-lembaga ini untuk melakukan misi lewat apa yang dikerjakan di pendidikan. Kami berdoa supaya anak-anak mendapat pendidikan yang baik, mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa bangkit memberkati bangsa ini lewat apa yang mereka dapat dari program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan menolong kami untuk tetap memandang kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak Ibu Minda, ya, salam untuk semua rekan-rekan di Suluh Insan Lestari, juga kepada Ibu Magda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pokok doa dari Bahtraku. Saya persilakan kepada Bapak Yuti untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Yuti. Apakah Pak Yuti? Ya. Silakan Pak. Oh, suaranya Pak Yuti tidak terdengar, Pak. Mungkin bisa dibantu dari rekan-rekan di Bahtraku. Ya. Bisa dicoba lagi, Pak? Belum ya, Pak ya? Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Silakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang sedang mengikuti program doa pada siang hari ini. Khususnya saya memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan kesempatan yang pertama bagi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Kenalkan, nama saya Yuti Lego dan baru awal bulan Januari saya diberi kepercayaan untuk menjadi direktur dari Direktur Departemen Pemuritan dari Yayasan Bahtraku. Dan melalui kesempatan ini ada pokok-pokok doa dari Bahtraku. Yang pertama, misi kerajaan Allah makin disebarluaskan lewat misi Bahtraku, yaitu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku, dan kemudian memuridkan mereka-mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menolong gereja-gereja agar memiliki kesejahteraan. Yang kedua, yaitu tim lapangan Bahtraku. Nah, kita tahu semua bahwa dalam menghadapi proses penterjemahan Alkitab ada banyak tantangan yang kita alami, khususnya di medan suku-suku. Kita tahu ya khususnya di Papua, karena kami bersyukur dari Yayasan Bahtraku telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam penterjemahan Alkitab di 400 suku, 405 suku yang sudah dimulai, dan sudah ada 36 Alkitab Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan. Nah, karena itu kita doakan supaya mereka diberi kemampuan untuk menjalankan tugas. Kemudian dalam pokok yang ketiga, yaitu tentang mitra pelayanan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk bekerja sama dengan 21 sinode dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan Papua, serta Nusa Tenggara, dan ada 5 lembaga adat dan ada 11 lainnya dalam mendampingi penterjemahan Alkitab dan melakukan training para penerjemah, dan juga dalam hubungan dengan kesejahteraan dalam pemasangan satelit internet di pedalaman supaya memudahkan
mereka menginformasikan apa yang mereka sudah kerjakan, demikian juga menolong kami untuk memberi bimbingan kepada mereka. Dan yang keempat, bersyukur karena ada 36 Alkitab Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan dalam bahasa suku, dan ada 405 yang sudah sedang diterjemahkan. Kita berdoa supaya Tuhan akan menolong para penterjemah di suku-suku ini. Demikianlah pokok doa, dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami memuji dan bersyukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Dahulu kami bukan murid pengikutmu, bukan anak-anakmu, bukan sahabatmu dan kawan sekerja Allah, dan memiliki kepastian ada tempat di sorga, tetapi melalui kasih kemurahan Tuhan telah menolong kami boleh mengenal Engkau, sehingga kami boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh menjadi pengikutmu, menjadi muridmu, menjadi anakmu, menjadi sahabat, kawan sekerja, dan memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaanmu yang agung dan mulia di dunia ini, khususnya di tengah-tengah suku-suku bangsa di Indonesia. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk Yayasan Bahteraku yang Engkau telah beri kepercayaan bagi kami untuk ambil bagian dalam menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku, dan juga memberi kepercayaan untuk memuridkan mereka yang percaya dan menolong mereka dalam segi kesejahteraan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kepercayaan bagi Bahteraku untuk bekerja sama dengan 21 sinode dan 5 lembaga adat dan 11 lainnya. Tuhan tolong supaya melalui kerjasama ini akan menolong kami mempercepat menerjemahkan Alkitab dan melatih mereka dalam program-program yang ada. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kepercayaan, kesempatan bagi kami untuk menerjemahkan 36 Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa suku. Kiranya melalui Alkitab yang sudah diterjemahkan ini akan menolong suku-suku untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan menolong mereka percaya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, dan ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk relawan-relawan yang ada di lapangan. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap sungguh-sungguh komit dalam usaha untuk menerjemahkan bahasa yang sekarang ini sudah dimulai, yaitu ada 405. Tuhan tolong supaya Engkau menolong kami semua agar 405 bahasa yang sedang diterjemahkan dapat diselesaikan dalam waktu yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Yuti ya. Maju terus untuk pelayanan Bahteraku. Tuhan memberikan kekuatan dan selalu menolong. Salam untuk rekan-rekan dari Bahteraku. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama. Ya. Ya, saat ini kita akan berdoa untuk pokok doa dari Sabda, sekaligus kita akan menutup acara doa kita pada siang hari ini. Ya, ada 3 pokok doa dari Sabda kita akan doakan bersama-sama terkait dengan alat dan sumber digital dari Sabda dan Mitra yang kiranya dapat digunakan semakin efektif untuk penjangkauan kepada suku-suku. Lalu juga tadi berdoa untuk gerakan 40 hari doa, kiranya menyatukan hati kita sehingga lebih banyak orang lagi bisa mengerti dan menemukan jalan kebenaran di dalam Kristus. Dan seperti yang sudah bersama-sama kita ikuti pada siang hari ini, organisasi-organisasi yang berkumpul bersatu hati dan juga anak-anak Tuhan bersatu hati untuk berdoa bersama, kiranya kita terus bisa bergerak bersama untuk berdoa bagi Indonesia dan memenangkan Indonesia bagi Tuhan.
Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama sekaligus untuk menutup acara doa kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau yang berada di tengah-tengah kami, menggerakkan hati kami untuk berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi Indonesia yang Engkau cintai. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap organisasi yang Engkau pakai dengan luar biasa untuk membawa nama-Mu Tuhan masuk sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil, usaha apapun mereka lakukan Tuhan, karena gerakan dari-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini Engkau juga telah menolong Sabda selama 28 tahun bersama dengan mitra-mitra untuk mengerjakan sumber-sumber bahan digital, sehingga bahan-bahan ini dapat sampai Tuhan, bahkan sampai ke pedalaman yang terkecil sekalipun Tuhan, untuk dipakai, menjangkau dan mengajarkan tentang Engkau, memperkenalkan tentang Engkau kepada mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, untuk gerakan 40 hari doa yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Maret kemarin. Kami mohon Tuhan, biarlah 40 hari doa ini selama bulan doa dan puasa ini ya Bapa, semakin banyak anak-anak Tuhan bersatu hati berdoa, semakin banyak juga Tuhan orang-orang dapat mengenal Engkau dan menemukan jalan kebenaran di dalam Engkau dalam ibadah doa dan puasa mereka. Kami juga Tuhan sekali lagi mengucap syukur untuk setiap mitra, organisasi yang bersatu hati dan sahabat-sahabat Sabda yang bersatu hati pada siang hari ini untuk berdoa. Biarlah Tuhan, hati kami semakin Engkau gerakkan untuk berdoa, semakin berelasi dengan Engkau di dalam doa, sehingga Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan, dan Tuhan Engkau dimuliakan di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami akan menutup juga doa bagi bangsa-bangsa dan Indonesia ini, dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap pokok doa yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan jadi sesuai kehendak-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari kami tidak berhenti hanya di sini saja untuk berdoa, tetapi semakin Tuhan bersemangat di dalam doa dan permohonan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, dari rekan-rekan dari Jaringan Misi, juga dari SALT, dari Suluh, dari Bahteraku, dan dari Nafiri Allah Terakhir, dan sahabat Sabda semua, kami mengucapkan terima kasih. Kita bersatu hati dalam berdoa saat ini. Teruskan ya, go pray now, ya, jangan berhenti. Tuhan Yesus menolong kita semua.